Guys, kali ini ada sebuah berita yang cukup aneh, yaitu seorang ustadz dilantik oleh Nyi Roro Kidul dan Nabi Khidir untuk menjadi wali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Guys, kali ini ada sebuah berita yang cukup aneh, yaitu seorang ustadz dilantik oleh Nyi Roro Kidul dan Nabi Khidir untuk menjadi wali Allah. Oke, kalian perhatikan coba di layar, ini judul beritanya. Heboh kabar Ustadz Sukabumi dilantik Nabi Khidir dan Nyi Roro Kidul jadi wali Allah. Coba kita bacakan sedikit beritanya guys ya. Beredar pesan suara di sejumlah grup WhatsApp yang menyebut Ustadz Encep, salah satu tokoh agama di wilayah Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, sudah dilantik Nabi Khidir dan Nyi Roro Kidul jadi wali Allah. Pesan suara itu juga menyertakan foto sang Ustadz yang dimaksud. Dalam pesan suara yang diterima iNews menyebutkan Ustadz Encep merupakan pemimpin pesantren. Dijelaskan jika ayah Ustadz Encep juga seorang kiai empah atau akrab disapa Kang Empah. Jadi awal mula adanya berita seorang Ustadz Encep ini disebut sebagai wali berawal dari sebuah grup WhatsApp yang mana di sana ada voice note yang menyebutkan bahwa Ustadz Encep adalah seorang waliullah dilantik oleh Nabi Khidir dan Nyi Roro Kidul. Awal mulanya pembahasan tentang Ustadz Encep adalah wali di grup WhatsApp tersebut ingin dibahas secara internal saja. Namun ternyata pembahasan tersebut bocor bahkan sampai kepada media dan akhirnya viral lah di sosial media. Bahkan yang memberitakan hal ini bukan hanya media-media kecil, melainkan media besar pun juga ikut memberitakan semacam berita ini. Ya, saya juga bingung kenapa kok diangkat berita semacam ini. Tapi akhirnya sudah terjawab bahwa ini adalah berita hoax. Dan Ustadz Encep juga sudah memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak pernah mendeklarasikan ataupun mengakui bahwa dia adalah seorang wali yang dilantik oleh Nabi Khidir dan... Ya, Pak Encep, kita ingin bertanya, Anda benar mengaku, mengklaim diri Anda wali Allah? Oh, nggak benar, itu fitnah. Oke. Berita itu fitnah. Saya nggak pernah mengaku diri saya sebagai wali. Tapi dikultuskan atau diminta oleh sejumlah orang menjadi itu benar? Enggak juga. Tapi mengapa kemudian berita ini bisa naik? Anda bisa mengamati? Saya juga nggak ngerti aslinya. Awalnya saya ngadain acara berlangsung selama 24 malam. Tiba-tiba setelah seminggu ke depan, seminggu setelah selesai acara, muncul kabar bahwa saya mengklaim diri saya sebagai wali. Saya juga kaget, loh kok ada berita seperti ini gitu. Dan saya juga dengar itu dari teman yang dari jauh. Tiba-tiba kabar itu mencuat langsung, rame gitu. Saya juga kaget siapa yang bikin seperti ini gitu, bikin berita bohong seperti ini. Saya sendiri nggak ngerti kenapa muncul. Oke. Iya. Anda sendiri di acara yang saat ini sedang kita perlihatkan ini sebagai apa, Pak Encep? Maksudnya gimana, Pak? Keberadaan Anda di acara yang saat ini sedang ada di layar kaca. Videonya sempat viral juga. Ya, sebagai apa, Pak Encep? Oh, yang di acara itu saya sebagai pemimpin acara di situ memang. Pemimpin acara atau pemimpin pondok pesantren? Pemimpin pondok pesantren sekaligus ya saya yang ngadain acara. Ya, itu tadi adalah video ketika Ustadz Encep mengklarifikasi bahwa dirinya bukan seorang wali dan berita itu adalah berita hoax. Lagian aneh juga sih ya, sejak kapan Nabi Khidir dan Nyi Roro Kidul melantik seseorang menjadi wali? Dan sejak kapan seseorang diangkat menjadi wali itu harus dilantik terlebih dahulu?
Wow, ini orang yang nyebarin berita benar-benar aneh banget. Tapi memang ada sebuah keunikan dari Ustadz Encep ini, karena beliau semenjak aktivitasnya beberapa bulan ini itu tidak memakai baju dan tidak memakai celana, hanya menggunakan sarung saja. Bahkan ketika sholat pun dia seperti itu. Bisa jadi itu juga salah satu faktor pandangan orang awam melihat Ustadz Encep ini adalah seorang wali. Dan ketika Ustadz Encep dimintai keterangan oleh media kenapa berpakaian seperti itu, Ustadz Encep menjelaskan bahwa itu adalah perintah gurunya, yang mana Ustadz Encep juga tidak tahu apa maksud gurunya memberikan perintah kepada si Ustadz Encep hanya memakai sarung saja tanpa memakai baju. 150. Sejak kapan Anda berpenampilan seperti ini dalam keseharian Anda di pondok pesantren? Sejak 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Kenapa dengan Anda alasan seperti apa, ini? Pak? Alasannya saya diperintah oleh guru saya yang dari Jawa Timur. Perintahnya bisa berbunyi seperti apa? Ditelepon dengan kata, saya dipanggil mutakin ya, kalau sama guru saya. Kin, kamu jangan pakai baju dulu. Sampai kapan? Lah jangan tanya sampai kapan. Katanya nanti kalau sudah selesai dikasih tahu. Oh iya, ya saya nurut aja karena saya di pesantren kan diajarkan untuk taat pada guru. Ya saya cuma nurut aja selama itu tidak berbenturan dengan syariat Islam. Gitu, karena saya yakin dengan penampilan seperti ini ya saya nggak melanggar aturan Islam. Karena saya menutupi aurat. Dalam menjalankan sholat 5 waktu seperti apa penampilan Anda? Seperti ini? Seperti ini tapi ditutupi pakai sorban. Seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi memang karena penampilan Ustadz Encep yang semacam inilah, lalu ada orang yang menganggap dia adalah seorang wali. Lalu ditambah-tambahi lagi dengan berita hoax bahwa Ustadz Encep sudah dilantik oleh Nabi Khidir dan Nyi Roro Kidul untuk menjadi seorang waliullah. Saya juga sebenarnya bertanya-tanya, sebenarnya Nyi Roro Kidul itu siapa sih? Kok sering dikait-kaitkan dengan agama Islam? Bahkan ada orang secara khusus memberikan sesajen kepada Nyi Roro Kidul untuk meminta perlindungan. Dan anehnya ketika memberikan sesajen, membaca sholawat, membaca ayat suci Al-Quran, kan ini jadi seakan-akan Nyi Roro Kidul itu punya peran di dalam ajaran agama Islam. Dan ada juga orang yang mengaku bisa memanggil Nyi Roro Kidul. Dan anehnya juga ketika dia memanggil Nyi Roro Kidul, yang dibaca itu ayat suci Al-Quran. Kan aneh banget. Sebenarnya bisa jadi juga hal seperti ini terjadi di Indonesia karena banyaknya dukun-dukun yang ada di Indonesia mengaku sebagai ustadz. Bahkan dukun-dukun yang berkedok ustadz semacam itu juga sudah memiliki konten-konten khusus di sosial media. Biasanya kontennya itu seperti menangkap tuyul, menangkap jin, menangkap siluman singa, ya semacam itulah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk melindungi keimanan kita, menjaga keislaman kita sehingga kita bisa wafat dalam keadaan membawa agama kita yang murni, yaitu agama Islam, tanpa ada embel-embel kemusyrikan yang berkedok agama. Oke, cukup sekian video kali ini. Masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Septriadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.